Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi dengan kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Siti Fatimah dan rekan-rekan saya ada Salmah dan Nur Ainah. Nah, di kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang hak dan kewajiban warga negara untuk memenuhi tugas final dengan mata kuliah Civic Education dan mu'alim pembimbing yaitu mu'alim Akhlal Kamal SPDI. Semoga mu'alim selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan. Pembahasan yang akan kita bahas sebagai berikut. Pertama, definisi warga negara. Kedua, status warga negara. Ketiga, cara mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia. Keempat, hak dan kewajiban warga negara. Dan yang kelima, mewujudkan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Burung kutilang, hujan kebasahan. Yuk langsung ke pembahasan. Definisi kewarganegaraan. Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, atau juga bisa disebut anggota dari sebuah komunitas yang membentuk suatu negara. Selanjutnya adalah status warga negara. Status kewarganegaraan adalah hak dasar bagi seseorang. Status kewarganegaraan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya. Seorang warga negara mempunyai hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya. Nah, peran negara juga wajib menjamin kepemilikan hak seseorang warga negaranya yang mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan kewajiban sebagai seorang pemegang status kewarganegaraan Indonesia telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu dalam hubungannya dengan status kewarganegaraan sebagai HAM dan DUHAM mengatur secara jelas mengenai status kewarganegaraan pada setiap manusia. Dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 bahwa seseorang berhak atas suatu status kewarganegaraan. Jadi, setiap orang itu berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraannya. Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa tidak berhak seseorang pun dicabut status kewarganegaraannya dan mengingkari hak untuk mengubah kewarganegaraan. Nah, di dalam ayat 2 ini menyatakan bahwa seseorang itu tidak berhak dan akan dicabut status kewarganegaraannya apabila ia mengingkari hak untuk mengubah kewarganegaraan tersebut. Cara mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia. Menurut asas kewarganegaraan yang dianut di negara Indonesia, terdapat beberapa cara dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang. Yang pertama, asas IOSELI atau asas kedaerahan. Dalam asas IOSELI ini, kemasyarakatan suatu individu ditentukan sesuai dengan tempat kelahirannya. Misalnya, seorang individu lahir pada daerah A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka seseorang tersebut merupakan kewarganegaraan A karena di daerahnya tersebut menganut asas IOSELI atau asas kedaerahan. Yang kedua, asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang memastikan identitas satu kemasyarakatan bagi setiap individu. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan prinsip tentang status kewarganegaraan yang dimana setiap warga negara tidak boleh berkewarganegaraan ganda. Contoh, bila suatu anak lahir dan memiliki kedudukan negara ganda, maka anak tersebut boleh memilih satu dari dua tersebut. Contohnya, Anggi berasal dari negara Malaysia yang menganut asas IOSELI atau asas kedaerahan. Mempunyai anak yang bernama Indah. Indah dilahirkan di negara Singapura, maka Indah dinyatakan sebagai warga negara Singapura karena ia dilahirkan di negara yang menganut asas IOSELI atau asas kedaerahan tersebut. Kewajiban yang harus dilakukan agar dapat menjadi warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama, Pasal 8. Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui kewarganegaraan. Yang kedua, Pasal 9. Permintaan kewarganegaraan bisa diusulkan jika permintaan sesuai dan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah
sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Dan yang keempat, mampu berbahasa Indonesia dan mengetahui dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak pernah menjadi narapidana. Dan yang kelima, jika telah mendapatkan atau memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak boleh memiliki status kewarganegaraan ganda. Yang keenam, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Dan yang ketujuh, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Yang ketiga, pasal 10. Yang pertama, permintaan kewarganegaraan diajukan di Indonesia dalam sebuah perjanjian. Yang kedua, bukti permintaan kewarganegaraan sebagaimana dijelaskan pada ayat 1. Yang keempat, pasal 11. Yang pertama, materi melanjutkan permintaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 10, diikutkan dengan pertimbangan kepada presiden dan wakilnya. Yang kelima, pasal 12. Permohonan kewarganegaraan dikenai biaya. Biaya yang dimaksudkan yang tertera pada ayat 1, disusun dengan peraturan pemerintah. Yang keenam, pasal 13. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan. Pelaksanaan dikabulkannya permohonan kewarganegaraan sebagaimana diatur pada ayat 1 ditetapkan dengan adanya keputusan presiden. Yang ketujuh, pasal 14. Waktu dari keputusan presiden adalah 3 bulan terhitung sejak presiden memutuskan hal tersebut. Yang kedelapan, pasal 15. Sumpah yang telah diucapkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal 17. Setelah meluas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejelasan warga negara adalah penduduk sebuah individu atau masyarakat yang berdasarkan keturunannya, tempat kelahiran, dan sebagian memiliki keharusan dan hak keseluruhan sebagai seorang anggota. Pasal 18. Salinan negara menjadi semakin nyata dan kuat. Tesel pasif ialah individu yang tidak harus melakukan hal hukum terkait telah mendapatkan status kewarganegaraan di suatu daerah atau dengan sendirinya. Dinyatakan menjadi kelompok suatu negara atau anggota. Pasal 19. Warga negara kewajiban yang harus dilaksanakan agar dapat menjadi warga Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pasal 20. Orang negara menjadi semakin nyata dan kuat. Telcel pasif ialah individu yang tidak harus melakukan hal hukum terkait telah mendapatkan status kewarganegaraan di suatu daerah atau dengan sendirinya dinyatakan menjadi kelompok suatu negara atau anggota. Pasal 21. Individu yang belum cukup umur atau 18 atau belum menikah dan belum bertempat tinggal atau belum menjadi kewarganegaraan Indonesia. Pasal 21. Dalam hal atau anggota, dengan adanya kedua sel-sel tersebut memberikan sebuah keterkaitan secara hukum yang berlaku pada seseorang yang mengajukan status kewarganegaraan. Dan yang terakhir, pasal 22. Ketentuan lebih mengenai perolehan status kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang memang seharusnya diterima atau dilakukan, di mana hal ini tidak dapat diberikan kepada pihak lain. Hak sudah dimiliki tiap individu sejak dalam kandungan. Sebagai warga negara, tiap individu memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara, seperti hak atas hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pertahanan hidup, hak mendapat pendidikan wajib 12 tahun, hak memilih agama, dan hak untuk mendapatkan fasilitas umum. Kemudian, kewajiban. Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan. Dalam hal ini ialah kewajiban sebagai warga negara. Di antaranya adalah setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, setiap warga negara wajib ikut mempertahankan negaranya, dan setiap warga negara wajib patuh terhadap undang-undang. Adapun penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara dapat terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana seharusnya diatur oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari kelalaian atau pengingkaran kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh negara itu sendiri. Maupun oleh warga negara itu sendiri. Realisasi warga negara bertanggung jawab sebagai seorang warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Implementasi hak dan kewajiban dan pemenuhan kewajibannya dilakukan secara penuh sebagai realisasi tanggung jawab warga negara. Dalam setiap langkah dan perbuatan yang dilakukan, mengikat setiap warga negara agar senantiasa siap dengan konsekuensi yang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, keseimbangan praktik antara pemenuhan hak dan kewajiban melekat pada setiap warga negara. Kesimpulan dari materi tersebut, yang pertama, definisi warga negara. Warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai bagian suatu negara, memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh negara tersebut. Asas kewarganegaraan di Indonesia menjadi terbagi 4,
Yang pertama, asas ia sanguinis keturunan. Yang kedua, asas ia soli tempat kelahiran. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Dan yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Adapun cara memperoleh kewarganegaraan, yang pertama kelahiran, yang kedua pernikahan, yang ketiga pengajuan permohonan, dan yang keempat mengikuti kewarganegaraan orang tua. Adapun hak warga negara sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan hukum. Yang kedua, kebebasan berbicara dan berekspresi. Yang ketiga, hak memilih dan dipilih. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan. Yang kelima, hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan adapun kewajiban warga negara, yaitu menghormati hukum dan peraturan, membayar pajak, mengikuti wajib militer bagi laki-laki, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan menjaga keamanan dan keselamatan negara. Demikian penjelasan dari kami tentang hak dan kewajiban warga negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.